Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah kita diberikan kemampuan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Dengan rahman dan rahimnya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa duduk beriktikaf di rumahnya Allah, dan mudah-mudahan dengan wasilah ini semua Allah berikan rahmat dan berkah dalam hidup kita. Amin. Tidak lupa salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, termasuk kepada kita selaku umatnya yang berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya sepanjang masa. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita jamaah sekalian tentang buku atau kitab Prophetic Parenting, yaitu bagaimana parenting nabawiyah, yaitu pengasuhan versi Nabi begitu ya. Bagaimana mendidik generasi dengan mencontoh kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada pertemuan perdana sudah kita jelaskan kenapa ini begitu penting. Yang pertama adalah karena kita dituntut untuk bisa mencontoh Nabi dalam semua hal. Yang kedua adalah karena Nabi sudah terbukti menghasilkan generasi yang hebat, menghasilkan generasi para pemimpin, menghasilkan generasi yang terbaik yang mampu memimpin peradaban ratusan bahkan ribuan tahun ya. Oleh karena itu tidak perlu diragukan lagi tentang bagaimana Nabi memberikan inspirasi pendidikan buat kita. Nah, jamaah sekalian, pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang di sini adalah bagaimana menciptakan atau mendidik istri yang solehah, karena itu bagian utama dari proses melahirkan generasi yang terbaik. Kemudian juga jamaah sekalian dilanjutkan dengan kemarin adalah bagaimana pahala menafkahi istri dan anak. Itu juga sudah kita bahas, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ahdaf, yaitu tujuan dari pernikahan, ahdafuz zawaj, yaitu tujuan pernikahan dalam syariat Islam. Ini penting sekali ya ikhwat iman, karena apabila rumah tangga sudah rapuh, itu biasanya akan mandul melahirkan generasi yang hebat ya. Jadi kalau rumah sudah tidak berfungsi dengan baik, rumah menjadi gudang ragam permasalahan orang atau seseorang, maka rumit atau sulit untuk bisa melahirkan generasi yang baik begitu ya. Makanya kenapa doa kita yang kemarin kita sudah bahas, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi ya Allah, karuniakanlah kami, pasangan kami yang qurrata a'yun, kemudian juga turunan kami yang qurrata a'yun. Karena keturunan yang menyejukkan pandangan itu lahir daripada azwaj, yaitu pasangan yang menyejukkan pandangan. Jadi kalau pasangannya tidak menyejukkan pandangan, ini berat untuk menghasilkan generasi yang menyejukkan pandangan. Maka jika kita ingin menjadikan anak kita generasi yang qurrata a'yun, maka kita mesti membangun pasutri yang qurrata a'yun, begitu kurang lebih. Karena iwatimah rahimanallah wa yakum, ketidakharmonisan di rumah tangga atau ketidaksehatan komunikasi antara suami dengan istri, antara ayah dengan bunda, itu menghasilkan generasi
ragam banyak masalah ya teman. Makanya ini menjadi prioritas dalam pembahasan buku ini. Selain kemarin berbicara tentang pentingnya ayah mendidik anak, kehadiran istri soleha, kemudian urusan nafkah, dan sekarang masih dalam bab pengantar dalam buku ini adalah tentang ahdafuz zawaj, yaitu tujuan pernikahan. Kenapa ini penting dibahas jamaah sekalian? Ya, karena sering sekali ya permasalahan dalam rumah tangga ya disebabkan salah satunya adalah lalai daripada memahami tujuan pernikahan. Jadi pernikahan hanya sebatas budaya atau ikatan iman sosial yang kemudian dirasa tidak punya tuntutan syariat yang kuat. Padahal ketika Allah berbicara tentang ikatan pernikahan, ya, maka Allah menjelaskan dengan kalimat mitsaqon ghalidhon, yaitu ikatan yang sangat kuat. Ya, dan ikatan yang sangat kuat ini disebutkan oleh Allah di 3 tempat, mitsaqon ghalidhon, yaitu ikatan yang sangat kuat. Yang pertama adalah yang terkait dengan pernikahan di surat An-Nisa. Masih di surat An-Nisa juga, yaitu terkait dengan Rasul ulul azmi. Kemudian dalam surat Al-Ahzab adalah bagaimana ancaman Allah kepada Bani Israel jika melanggar janji maka akan ditimpakan gunung kepada mereka. Jadi kalimat mitsaqon ghalidhon, yaitu ikatan pernikahan, itu disetarakan dengan 2 perkara yang sangat besar. Ya, dengan 2 perkara yang sangat besar. Yang pertama adalah kaitannya dengan Bani Israel, ya, jika melanggar janji akan ditimpakan gunung kepada mereka. Dan yang kedua adalah yaitu berkaitan dengan pengambilan sumpah Rasul ulul azmi, yaitu 5 rasul yang dipilih oleh Allah karena kesabarannya yang luar biasa. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh. Ya, jadi mitsaqon ghalidhon ini waktu iman urusan besar, dan ternyata Allah setarakan pernikahan dengan 2 urusan besar. Jadi bukan perkara yang enteng nih waktu iman. Ya, jadi tidak mungkin Allah ya mensyariatkan pernikahan yang mungkin gambarannya seberat para rasul ulul azmi dan ancaman kepada Bani Israel jika tidak punya tujuan yang kuat. Maka memahami tujuan ini penting jemaah sekalian. Karena sering sekali di kita itu lupa ya dengan tujuan. Seueur kabengbat kudu sanes gitunya. Ya akhirnya naon seueur nyimpang ka mana-mana tidak sesuai dengan tujuan. Ya, karena kita lupa tujuan, akhirnya kita ngikuti tren. Atau kadang-kadang jadi mudah dengki kita teh ya. Atau jadi mudah iri, panasan urang teh. Ya, padahal waktu iman kalau jelas tujuan ya lebih menenangkan, tidak mudah terbawa arus, lebih kokoh, lebih konsisten, lebih kuat waktu iman bisa istiqomah. Tidak mudah tergoda, tidak mudah goyah. Tapi sering sekali karena tidak jelas tujuan, ini yang membuat rumah tangga kaum muslimin ini banyak waktu iman kabengbat seorang Sunda namanya, banyak terganggu dengan ragam-ragam distraksi waktu iman, dengan ragam-ragam yang memecahkan fokus. Apakah waktu iman ada kejadian gitu ya, atau mungkin waktu iman tiba-tiba ada ujian, atau tiba-tiba ada ajakan, atau tiba-tiba waktu iman ada keberhasilan yang tidak sesuai dengan tujuan, akhirnya bisa melalaikan. Ini ragam waktu iman. Bahkan tidak sedikit hal seperti itu menjadi masalah ya karena tidak jelas tujuan. Bahkan mudah rapuh karena tidak jelas tujuan. Tidak kokoh karena tidak jelas tujuan. Ya seperti kita Bapak ya, ibu-ibu, kalau kita misalkan meniatkan traveling misalkan ya, atau misalkan kita jalan-jalan sepeda-sepedahan misalkan ke Pangalengan dari Buah Batu misalkan begitu. Ya, jadi kalau baru sampai Banjaran, kalau baru sampai Cimaung ya kita belum banyak ngeluh lah dacan setengah-setengah acan gitu nya, urang teh sepedahan teh waktu iman. Ya, tapi kalau kita nggak jelas tujuan, bisa jadi baru nyampe Dayakolot kita bingung sendiri waktu iman dan merasa capek, tidak tangguh, tidak kuat ya waktu iman karena tidak kuat tujuannya. Atau seueur kabengbat karena seueur pikabitaeun komo ku diskonnya, komo ku
dengan ragam kuliner yang mungkin ya mengganggu kita ya waktu itu, akhirnya terjelas kemana gitu ya, begitu. Nah itulah kalau tidak jelas tujuan, maka banyak yang membuat rumah tangga itu bertahan. Banyak hal ya waktu itu, ada ikatan anak, ada ikatan keluarga besar, ada ikatan profesi. Orang tidak bercerai karena profesi, ada ya waktu itu. Ada ikatan dua keluarga besar, ada ya waktu itu. Tidak bercerai geus teu bogoh sebetulnya mah, geus teu hayang rumah tangga teh sebetulnya. Tapi kusabab era kumitoha gitu ya. Karena malu dengan mertua, karena malu iwatiman dengan kakak ipar, dengan adik ipar misalkan, akhirnya rumah tangga bisa bertahan. Bisa? Bisa. Tapi ikatan yang paling kuat adalah ikatan tujuan. Ya, ikatan yang paling menenangkan dalam rumah tangga yang membuat rumah tangga itu bisa bertahan adalah ikatan tujuan. Iwatiman. Apa tujuan menikah? Jangan sampai kita serumah ya, tapi iwatiman tidak sama-sama memiliki tujuan yang sama. Ya, akhirnya tidak kerjasama walaupun sama-sama kerja gitunya. Ya, kita akhirnya tidak kerjasama walaupun sama-sama beraktivitas, sama-sama kerja. Suami iwatiman beraktivitas, istri beraktivitas, tapi tidak ada kerjasama karena tidak punya tujuan yang sama. Bapak ibu-ibu, itulah pentingnya kenapa ini ngebahas tujuan pernikahan. Jadi Dr. Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid ini membahas ahdafuz zawaj, tujuan pernikahan, supaya rumah tangga ini kokoh. Karena kalau mesin pencetak kadernya, tempat pencetak kadernya sudah kotor atau sudah rapuh, kemungkinan sulit untuk melahirkan generasi yang tangguh. Jadi sekali lagi ya, Bapak Ibu-ibu, kalau dalam rumah tangga ya atau dalam keluarga sebagai tempat melahirkan generasi iman itu sudah rapuh, maka kemungkinan besar iman berat melahirkan generasi yang tangguh. Ya, kalau ya dalam rumah tangga sebagai tempat melahirkan generasi itu sudah rapuh, maka salah satu yang bisa menguatkannya adalah memahami ahdafuz zawaj, yaitu memahami tujuan pernikahan. Walaupun mungkin di antara kita usia pernikahan sudah lewat 10 tahun, 15 tahun ya mungkin ya. Makanya di istilah kita kalau pernikahan sudah usia 50 tahun adalah usia pernikahan emas kan begitu ya. Kalau 25 tahun perak kan begitu ya. Kalau 15 tahun perunggu ya atau aluminium budanya ya. Namun 5 tahun mah seeng gini mungkin ya. Ya begitu, kaleng gini waktu itu ya. Dan panjangnya usia pernikahan juga tidak menunjukkan bahwa rumah tangganya aman-aman saja ya. Rumah tangganya aman-aman saja, belum tentu juga. Ada rumah tangga yang jarang konflik kan, karena suami istrinya sudah bosan menghadapi konflik dengan pasangannya. Ya, akhirnya hidupnya masing-masing ya, ada yang seperti itu, ada Pak. 12 tahun nih malahan ya, mohon maaf 7 tahun hidup sudah sendiri-sendiri serumah Pak, nggak cerai. Ya, tapi 7 tahun ya satu rumah, kamarnya sudah masing-masing, aktivitasnya sudah masing-masing. Cerai nggak mau, ya. Tapi sudah kehidupan masing-masing. Kesilih patahnya. Mama rek indit ka mana pek, bapak rek indit ka mana pek ya. Jangan ada urusan ya, ulah silih carek Naudzubillahi min dzalik. Jadi tidak ada konflik juga tidak menunjukkan bahwa rumah tangga itu baik-baik saja. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama adalah, mudah-mudahan ini mengingatkan kita ya, ayah bunda sekalian ya, walaupun mungkin usia pernikahan kita sudah agak lama ya. Yang pertama adalah kata beliau, yaitu adalah memperbanyak jumlah kaum muslimin dan memberikan kegembiraan di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan, Ja'a rajulun ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inni asabtu imra'atan dzata hasabin wa jamalin wa innaha la talidu afa atazawwajuha qala la thumma atahu thaniyata fanahahu thumma atahu thalithata faqala tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umam. Jadi dari Ma'qil bin Yasar, seseorang datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, sesungguhnya aku menikah dengan seorang wanita yang memiliki kedudukan tinggi dan kecantikan. Ya, jadi kedudukannya tinggi, strata sosialnya tinggi,
ya, dan punya kecantikan. Tetapi dia tidak bisa melahirkan. Apakah boleh aku menikahinya? Ya, kata seorang itu. Beliau menjawab, kata Nabi, lah, cari yang lain. Ya, begitu. Kemudian dia menghadap untuk kedua kalinya dan beliau tetap melarangnya. Jadi kekeh gitu nya. Oh, nanya ke. Ya, tapi kekeh wae itu kumaha gitu nya. Ya, masih kene bogoh merenya. Cek Nabi ulah, ayeun hayang gitu ya. Nurutkan Nabi, ngelarang membantah Nabi gak berani tapi bogoh gitu ya. Nanyakeun deui. Ya, akhirnya nanya lagi, menghadap kedua kalinya, bahkan menghadap ketiga kalinya. Apa kata Nabi? Maka Nabi mengatakan, tazawwajul wadudal walud. Ya, nikahilah wanita yang penyayang dan wanita yang subur. Fa inni mukatsiru bikumul umam, kata Nabi, karena sesungguhnya aku berharap memiliki jumlah umat yang banyak melalui kajian, melalui kalian di antara umat-umat yang lainnya. Ya, jadi yang pertama, ini adalah dalil yang pertama, tujuan pernikahan adalah memperbanyak jumlah kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tentu ini watiman salah satu hikmah ya perintah Nabi bagaimana mencari pasangan itu yang wadud dan walud, yaitu yang penyayang dan yang subur, ya bisa melahirkan anak. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, watiman, tujuan pernikahan itu adalah menjaga diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang kedua. Ya, itu tujuan yang kedua. Kenapa disebut menjaga diri? Karena kita punya syahwat. Karena kita punya nafsu, ya iman. Yang ini tidak bisa diselesaikan ya kecuali salah satunya adalah, dan faktor terbesarnya adalah dengan menikah. Ya, karena dengan cara seperti itulah kita bisa lebih terjaga. Makanya kata Nabi, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena dengan menikah, kata Nabi, lebih mudah menundukkan pandangan dan lebih terjaga farjinya. Itu dengan menikah. Ya, makanya Nabi perintahkan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya, wahai pemuda, menikahlah, ya, wahai pemuda, menikahlah jika kalian sudah mampu al-ba'ah. Al-ba'ah itu apa ya, Watiman? Al-ba'ah itu apa? Al-ba'ah itu adalah bukan rumah, bukan pekerjaan, apalagi hafalan Quran, bukan iwatiman. Ya, al-ba'ah itu adalah al-jima'. Al-ba'ah itu adalah iwatiman hubungan seks. Ya, kata Nabi kalau sudah mampu ya menikahlah. Ya, begitu iwatiman. Maka dalam Islam seks itu adalah ibadah. Jadi mohon maaf Bapak ya, ibu-ibu jamaah sekalian, jangan pernah kita tabu berbicara hal ini kepada anak-anak kita, terutama mereka yang menjelang balik. Para ayah dampingi anak-anak usia balik, terutama usia SD, SMP, dampingi, terangkan kepada mereka tentang bagaimana cara menyikapi balik. Bahkan lebih tepatnya adalah siapkan mereka untuk menjadi generasi akil balik. Bukan hanya baliknya saja, tapi juga akilnya. Bagaimana mereka dewasa, iman. Para bunda, dampingi anaknya untuk berbicara tentang seksualitas iwatiman atau fitrah seksualitas anak perempuannya. Ya, ketika haid iwatiman, para ayah ketika anak laki-lakinya ihtilam iwatiman. Ya, maka ayah bunda sekalian, ya dalam Islam seks sama dengan ibadah. Jika ibadah, caranya harus benar. Jika ibadah, niatnya harus tulus. Kartos ya. Ya, bukan sesuatu hal yang kotor, Pak. Ya, bahkan para ulama mengatakan dengan itulah kita bisa menjaga diri, iwatiman. Bahkan dalam ayat litaskunu ilaiha, kita sering mendengar ayat itu, Bapak ibu-ibu sering mendengar ayat dalam pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara ayat-ayat Allah itu ya waktu iman dipasangkan antara laki-laki dan perempuan supaya dapat sakinah. Kata Imam Ja'far, kata Abu Ja'far At-Tabari, kata Imam At-Tabari, mohon maaf, kata Imam At-Tabari, salah satu makna litaskunu, salah satu makna sakinah itu adalah karena nafsu itu begitu liar, lingas, tidak cicing si nafsu teh. Wah, guling gasahan ya waktu iman. Tak dengan menikah, tak itu. Dengan menikah terkendali gitu. Ya, dengan menikah lebih terkendali, Pak. Ya, karena kebutuhan syahwatnya tertunaikan, begitu. Ya.
Jadi iwatimah rahimahullah wa yakum, ini penting Bapak Ibu-ibu sekalian. Ya kenapa? Karena itulah salah satu cara kita menjaga diri. Jadi niatkan menikah itu adalah menjaga diri kita. Ya. Makanya kita bersyukur Bapak ya, karena kita bisa menikah dengan kalimat Allah. Bahkan mohon maaf, kita bisa berhubungan seks dengan cara yang halal iwatiman karena dengan kalimat Allah. Makanya Nabi itu bilang begini, fattaqullaha fin nisa, wahai laki-laki bertakwalah kalian kepada perempuan kalian, kepada istri-istri kalian. Wastahlaltum furujahunna ya bi kalimatillah. Lihat kalimatnya Bapak Ibu-ibu, kalian kata Nabi menghalalkan farji istri kalian dengan kalimat dari Allah. Ya, dengan kalimatullah Pak. Ya watiman. Jadi mohon maaf, bisa halal disebabkan kalimat Allah. Ya, dan ini sesuatu hal yang iwatiman berkah atau mohon maaf, ini merupakan bagian daripada kerahman dan rahimannya Allah. Maka niatkan menikah Bapak Ibu-ibu untuk menjaga diri. Bahkan satu di antara 3 golongan yang berhak ditolong oleh Allah. Kata Nabi, ada 3 golongan yang berhak ditolong oleh Allah. Wajib Allah menolongnya kata Nabi. Satu adalah al-mujahid fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua adalah seorang hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Itu wajib ditolong oleh Allah. Dia hamba sahaya tapi ingin memerdekakan dirinya. Dan yang ketiga adalah orang yang menikah ya karena ingin menjaga ifah. Tahu ifah? Ya, ini bukan nama santriwati ifah itu ya. Jadi ifah itu adalah ya ingin menjaga ifah, itu adalah ingin menjaga harga diri. Karena khawatir terjerumus kepada dosa, karena khawatir iman terjerumus kepada maksiat, maka dia ingin menikah. Maka kata Nabi, ini adalah orang yang wajib ditolong oleh Allah. Wajib ditolong oleh Allah. Ya, makanya iman itu yang kedua, yaitu menjaga diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, Ustaz, bisakah kita mendekatkan diri kepada Allah iman dengan menikah? Masya Allah, Pak. Kalau kita lihat fadhailun nikah, keutamaan nikah, banyak amalan-amalan sederhana dalam pernikahan iman yang tidak bisa didapatkan oleh amal ibadah seorang pemuda dan pemudi iman yang belum menikah. Luar biasa iman. Ya, subhanallah Pak. Ya, makanya amalan pernikahan itu iman bisa jadi, mohon maaf ya. Ini kan saya sering dapat keluhan. Ustaz, dulu saya sebelum nikah bisa baca Quran 1 juz sehari, gitu ya. Tapi sesudah nikah saya nggak sempat Pak Ustaz, gitu ya. Iman, Pak, Bu, bisa jadi amal ibadah fardiyah kita berkurang, tapi amal pernikahan kita bertambah. Ya, berubah jadi mengandung, berubah jadi melahirkan, berubah jadi menyusui anak, berubah jadi ngurus suami, iman. Yang mungkin pahalanya melebihi daripada tilawah Quran. Ya, betul tidak iman? Ya, bisa jadi seorang bunda iman tidak begitu banyak kesempatan berinteraksi dengan Quran ala kadarnya misalkan, atau tidak sehebat ketika jadi seorang gadis waktu itu misalkan. Karena apa? Karena bisa jadi amal ibadahnya berubah. Ya, amal ibadahnya berubah. Maka iman hati-hati kita terjebak dengan ritual, ya, tapi tidak sampai membangun ruhiyah kita. Dan kita merasa rugi karena tidak sedikit ibu-ibu nu rajin ngaos, iman rajin ka pangaosan, tapi urusan khidmat kasalaki segala sesak. Ya. Ibu-ibu rajin ke pengajian, rajin baca Quran, atau bisa jadi khatamnya sebulan sekali, tapi urusan khidmat kepada suami sendiri tenaga sisa. Ini masalah Pak. Ya, ini masalah iman. Maka bisa jadi, atau bapak-bapak, Ustaz dulu sebelum menikah saya jadi pemuda, saya bisa merojaah 1 juz sehari Ustaz. Sekarang sudah nikah, aduh Masya Allah. Misalkan, karek baca Quran, iman, tiba-tiba istri mendekat, misalkan begitu ya. Misalkan tiba-tiba jolhayan di usapan, bisa jadi usapan istri lebih berpahala tibatan khatamkeun Quran. Kenapa? Nih lihat. Ini lain kami bita nu can nikahnya. Iman suatu saat Nabi, Pak, Nabi, Bu, lihat Bu. Dalam riwayat Bukhari, kata Aisyah radhiyallahu anha, kulitku sudah bersentuhan dengan kulitnya. Kata Nabi, kata Aisyah. Ini cerita bagaimana Nabi iman kulitku sudah bersentuhan dengan kulitnya, kata Aisyah. Ya.
Lalu Nabi bilang, wahai Aisyah, bolehkah aku berdiri sholat malam untuk Tuhanku? Tinggal dibayangkan pada tahajud, diobrolkan heula ke pamajikanana. Mau tahajud, diobrolin dulu ke istrinya. Iwatiman, subhanallah, mau tahajud Pak. Artinya apa? Artinya ada hak istri yang harus ditunaikan, iwatiman. Hari ini banyak bapak-bapak akhir zaman dan akhir bulan, iwatiman, yang jarang minta izin tahajud kepada istrinya. Nah, jarang minta izin. Datanglah tahajud lagi waktu iman. Ya, maka bapak Rasulullah mau tahajud, mau sholat malam, itu sampai tidak menafikan hak istri waktu iman. Ini ibadah yang luar biasa. Tapi niat tahajud dulu waktu iman. Ayo niat tahajud henteu jeung istri waktu iman. Imannya mau menang pahala waktu iman. Ini mau tahajud, minta dulu, bukan minta izin. Ya, hak istri terkurangi. Kemudian ngomong ke Aisyah radhiyallahu anha. Ini indah Pak, luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu-ibu, ya makanya ya mendekatkan diri lewat pernikahan itu banyak cara ya. Babu kasrati turukil khair, banyak cara kebaikan untuk bisa berbuat baik, mendekatkan diri kepada Allah, terutama setelah menikah. Banyak sekali Pak, luar biasa. Sampai sebelum adanya, sampai bapak-bapak ya disebutkan 3 hal yang kata Nabi tidak disebutkan sia-sia. 3 hal yang disebutkan oleh Nabi tidak sia-sia Pak. 1, ya memainkan panah. 2, ngurus kuda perang. 3, bercanda dengan istri. Bercanda dengan istri tidak disebut sia-sia, berpahala. Pemuda mas serius nawa tentu berpahala ya orang yang sudah menikah. Mohon maaf ya, ini agak nyepet-nyepet lah dikit biar doanya agak keras, ya Allah jodohku jodoh gitu lah ya kalau yang belum nikah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, satu hal yang mungkin jarang kita sadari setelah menikah yang kadang puntennya Pak Bu kita menganggap sepele, padahal kata Nabi itu berpahala. Kadang kita sudah menikah hal-hal yang sepele seperti itu tidak disyukuri ya, bahkan yang biasa gitu rutinitas. Tapi ternyata itu bisa jadi berpahala iman. Kenapa? Karena dengan bercanda dengan pasangan akan terjalin komunikasi yang sehat. Dan kalau tidak sehat apa komunikasi dengan pasangan? Boboroh bercanda iman ngobrol lagi horeang. Ya, betul tidak? Lamun keur ambek ka istri, sok antum keur ambek ka istri hayang ngobrol teh, boboroh hayang ngobrol ningali beungeut lagi horeang keur ambek mah nya. Ya, iman. Tapi kalau sudah bercanda menunjukkan ada attachment, menunjukkan ada kelekatan, menunjukkan ada kedekatan, nyaman kalau bercanda itu. Ya, dan itulah salah satu faktor yang bisa menguatkan emosi pada pasangan. Kalau sudah begitu insya Allah kebaikan lebih kuat terjaga dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah akan kita lanjutkan Bapak, Ibu-ibu, akan kita sekalian ya masih dalam ahdafuz zawaj, tujuan pernikahan supaya kita diingatkan. Ya, karena kalau sudah iman tidak kokoh, tidak paham dengan tujuan, maka kemungkinan rumah tangga sebagai madrasah pertama generasi akan mudah rapuh iman dan generasi kita tidak akan kokoh. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.